Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 39, aku memasuki dunia fana dan menajamkan hatiku seperti ujung yang tajam. Sikap Wen Jieyuan sangat tinggi dan agresif. Sui melirik ke halaman dan melihat tidak ada yang rusak, jadi dia berkata dengan santai, memang ada banyak hal aneh yang terjadi tadi malam, tapi apa hubungannya denganmu? Berkata dengan geli, Sui, kamu, menantu yang tidak berguna ini, baru menjadi penjaga toko di pusat medis Xinghuang selama sehari, dan amarahmu menjadi begitu buruk. Sebagai anggota keluarga Wen, siapa yang tidak tahu betapa tidak berguna dan sengsaranya Sui selama setahun terakhir? Mereka bahkan tidak mempertimbangkannya. Wen Jieyuan terdengar menghina dan melanjutkan, dengan kata lain, apakah menurutmu sepupu Ling Zhao telah menjadi murid guru, dan suamimu yang murahan akan memiliki masa depan? Sini, Ling Zhao. Sepupu Zhao tidak akan membalaskan dendammu. Setelah mengatakan itu, dia menatap Sui dengan rasa kasihan di matanya. Ekspresi Sui menjadi semakin kusam, dan dia tiba-tiba berkata, apakah kamu kenal Wu Ruokyu? Mata Wen Jieyuan tiba-tiba memadat dan dia berkata, apakah kamu melihat pendeta Tao pengembara ini tadi malam? Halaman ini antara kamu dan kamu. Ayah seharusnya sudah tahu sejak lama bahwa jika ada orang lain yang tinggal di sini tadi malam, dia pasti sudah mati. Sui mengerti. Wen Jieyuan terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba tersenyum, dengan tatapan aneh di matanya, Sui, kamu seharusnya mati tadi malam, tapi sekarang belum terlambat. Dia mengangkat tangannya dan melambai, suaranya dingin dan acuh tak acuh, singkirkan. Dia membunuhnya. Ya. Di sekitar halaman, orang-orang berbaju hitam dan penjaga lainnya melangkah maju dan berkumpul di sekitar Sui, dengan mata dingin dan niat membunuh yang melekat di alis mereka. Paman, maafkan aku. Seorang pria pendek dan tegap mengeluarkan belati besi dingin, membanting kakinya ke tanah, dan menusuk rompi Sui dari belakang seperti anak panah dari tali. Pedang pendek itu menghunus ujung yang lurus dan tajam. Momentumnya seperti guntur. Sui tetap tidak bergerak, dan tiba-tiba menyerang balik dengan sarung di tangannya. Ketika pedang pendek itu hanya berjarak setengah kaki dari menusuk punggung Sui, dada pria pendek itu terkena sarungnya terlebih dahulu. Klik. Pukulan itu sepertinya meremehkan, tapi itu menunjukkan kekuatan yang sangat sombong. Tulang dada pria pendek itu hancur dan roboh, dan dia menjerit kesakitan. Sebelum dia sempat bereaksi, sarungnya tiba-tiba terangkat dan mengenai lehernya dengan keras. Dengan keras, penjaga yang cakap dengan tingkat pemurnian daging, di alam penggerak darah ini terlempar ke tanah, tulang lehernya patah, kepalanya terkulai lemas, dan dia benar-benar kehabisan napas. Dalam sekejap, sebelum pedangnya terhunus dan Sui bahkan tidak menoleh ke belakang, dia membunuh musuh di belakangnya. Semua orang merasa ngeri. Sampah ini sebenarnya telah memulihkan budidayanya. Di sisi sumur kuno, wajah Wen Jieyuan menjadi gelap. Setahun yang lalu, Sui, pemimpin pedang dari gerbang luar rumah pedang King He, kehilangan semua kultivasinya dan memasuki keluarga Wen sebagai orang yang tidak berguna. Tapi sekarang, Sui membunuh orang yang mengeluarkan darah hanya dengan mengangkat tangannya. Ayo berkumpul. Pria berbaju hitam itu berkata dengan dingin. Dia adalah pemimpin kelompok penjaga ini, dia tinggi, kurus dan berotot, dengan cahaya bersinar di matanya. Dia telah tenggelam dalam level pemurnian otot selama bertahun-tahun dan memiliki pengalaman bertempur yang kaya. Ketika dia berbicara, dia memimpin dan mengangkat tongkat tembaga setinggi 3 kaki di tangannya dan menjatuhkannya. Tertawa. Angin kencang merobek udara, membuat jeritan nyaring. 7 penjaga lainnya, bersenjatakan kapak, pisau, garpu dan senjata lainnya, menyerang dengan berani di saat yang bersamaan. Hanya dari aura dingin yang terpancar dari tubuh mereka, terlihat bahwa masing-masing penjaga ini kejam dan telah terbunuh dalam waktu yang lama. Dikelilingi seperti ini, Sui melihat pedang di tangannya dan berbisik pada dirinya sendiri, lupakan saja, aku akan membaptismu dengan darah orang-orang ini hari ini. Dentang. Dalam sekejap, ujung tajam tiba-tiba muncul. Tubuh pedang hitam, sehalus dan sejernih malam, dengan sedikit cahaya ungu, muncul di kehampaan, dan pedang itu bernyanyi dengan jelas dan jernih, seperti tangisan minta makan penuh darah. Nama pedangnya adalah Chen Feng. Artinya, aku memasuki dunia yang fana dan menajamkan hatiku seperti ujung yang tajam. Dentang. Pria berbaju hitam mengayunkan tongkat tembaga setinggi 3 kaki yang dilemparkan ke arahnya, tetapi terkena pedang Chen Feng dengan sekali klik, tongkat tembaga itu dipotong menjadi 2 bagian seperti tahu. Ujung pedang itu terlalu tajam dan mendominasi. Dengan satu pukulan pedang, tangan kanan pria berbaju hitam yang memegang tongkat itu dipotong, dan darah muncrat seperti air terjun dari pergelangan tangan yang terputus. Merah panas dan cerah. Dia mengerang dan mundur karena terkejut. Pada saat ini, dia melihat pemandangan yang sangat berdarah, lengan dan jubah Sui berkibar, memegang pedang panjang di tangannya, berjalan dan melihat sekeliling, seolah-olah dia sedang mengusir makhluk abadi, dan dia menghunus pedang itu 6 kali berturut-turut.
Potong, tusuk, ambil, gores, roboh, potong. Setiap pedang secepat angin dan agresif seperti api. Ia terbang bebas, dengan perasaan berkabut yang tidak menentu seperti kilat dan secepat aliran cahaya. Saat itu, sosok Sui bagaikan angin yang bertiup kencang selama 9 hari. Bang! Seorang penjaga mengalami lubang berdarah di tenggorokannya, matanya melebar, dan dia berbaring di tanah. Engah! Kepala penjaga lainnya dipenggal dan dilempar ke udara, dengan ekspresi nyeri di wajahnya. Segera setelah itu, serangkaian tabrakan intensif dan suara tumpul terdengar, dan penjaga lainnya terlihat dibacok sampai mati, atau lehernya dipotong, atau dada mereka disayat. Darah merah cerah itu seperti kepulan kembang api, pedih dan berdarah, mekar di halaman. Saat Sui menyarungkan pedangnya dan menghentakkan kakinya. Dalam adegan tersebut, kecuali pria berbaju hitam dan Wen Jiyuan di sisi sumur kuno, semua orang terbunuh di tanah dengan darah mengalir seperti sungai. Semuanya berakhir dalam sekejap. Ini seperti guntur yang tiba-tiba muncul dan kemudian kembali sunyi. Melihat Sui lagi, ekspresinya tetap tenang seperti biasanya. Dia memegang pedang di tangannya dan berdiri dengan santai, seolah-olah sisa darah yang menetes di ujung pedang di malam hari jatuh ke tanah setetes demi setetes. Di tempatnya berdiri, 7 mayat tergeletak berlumuran darah, dan pemandangannya berlumuran darah. Ini ilmu pedang macam apa ini? Pria berbaju hitam menjadi pucat karena ketakutan, pikirannya kesurupan, pupil matanya dipenuhi kebingungan, dan dia benar-benar terkejut. Wen Jiyuan, yang berada di kejauhan, juga terkejut. Dia gemetar karena terkejut dan marah, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Jika kamu memberi makan pedang dengan pembunuhan, itu akan penuh dengan roh jahat. Jika kamu menggunakan darah untuk meredam pedang, itu akan penuh dengan roh jahat. Yang terbaik adalah mengasah pedang dengan hati Tao. Namun, meskipun Chen Feng pedang memiliki jejak spiritualitas, bagaimanapun juga itu adalah senjata fana, dan itu akan terkontaminasi oleh roh jahat. Tidak masalah. Sui melihat pedang Feng Chen di tangannya, dan kemudian melihat ke arah Wen Jiyuan dari kejauhan, dan berkata dengan tenang, mengapa kamu tidak berani melangkah maju dan bertarung, keturunan keluarga Wen? Wen Jiyuan merasa kedinginan. Dia baru dalam tahap pemurnian daging di alam darah, dan dia telah berpakaian bagus dan cukup makan sejak dia masih kecil. Dia belum pernah mengalami adegan berdarah seperti itu, dan dia sudah lama ketakutan. Tuan, cepat pergi. Tiba-tiba, seorang pria berbaju hitam tidak jauh dari situ berteriak dengan keras. Dia memegang panah di tangannya dan mengarahkannya ke Sui. Suara mendesing. Sebuah anak panah ditembakkan, secepat kilat, dengan ujung yang menusuk tulang. Sosok Sui menoleh sedikit ke satu sisi, dan anak panah itu melewati 3 inci dari lehernya dengan suara yang berbahaya. Anak panah itu jatuh ke dinding jauh dengan keras, mengeluarkan segenggam serpihan batu dan membuat lubang yang dalam di dinding. Ini menunjukkan kekuatan dominan dari panah ini. Mengambil kesempatan ini, Wen Jiyuan bereaksi dan segera keluar dari halaman. Pria berbaju hitam itu memegang panah yang kuat, menggunakan tangan kirinya untuk terus menarik tali busur, dan menarik pelatuknya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Terdengar jeritan seperti gelombang pasang, dan anak panah tajam terbang di udara dan melesat ke arah Sui, lebat seperti hujan. Sui tidak mundur melainkan maju, sosoknya berkedip-kedip dan bergerak maju. Dia sudah berada pada tingkat pemurnian otot di alam penggerak darah. Dia naik seperti anak panah dan jatuh seperti angin, dan tubuhnya sangat fleksibel. Saat ini, meski dia sedang berjalan di bawah hujan anak panah, dia tetap terlihat tenang dan tenang, menghindari anak panah yang melesat ke arahnya di saat-saat terakhir. Dalam beberapa kedipan, Sui tiba di depan pria berbaju hitam tanpa cedera. Paman, jika kamu melakukan ini, kamu hanya akan melukai dirimu sendiri. Pria berbaju hitam itu berteriak dengan tegas. Anak panah di panahnya sudah habis. Menghadapi Sui yang begitu dekat, dia tidak bisa menahan ekspresi putus asa. Kuat. Terlalu kuat. Itu membuat karakter seperti dia di level Jin merasakan ketakutan dan ketidakberdayaan dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Kamu layak dipuji atas kesetiaanmu kepada penyelamat. Aku akan memberimu kesenangan. Saat dia mengatakan itu, Sui mengayunkan pedang Chen Feng di tangannya. Engah. Dada pria berbaju hitam itu ditusuk dan hatinya hancur. Ketika dia sekarat, dia tidak percaya Sui akan bertindak begitu rapi, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali tentang konsekuensi serius dari tindakannya. Dengan bunyi letupan, sosok pria berbaju hitam itu terjatuh lemas di genangan darah. Mata Sui sudah melihat ke arah lain. Wen Jiyuan telah melarikan diri ke gerbang halaman, panik seperti anjing yang berduka. Bagaimana Sui bisa membiarkannya kabur? Dia mengangkat jari kakinya, dan sebilah pisau pendek terbang dari tanah dan jatuh ke telapak tangannya.
Kemudian, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan di lengannya dan mengangkat tangannya untuk melempar. Pisau pendek itu terbang menembus kehampaan seperti anak panah, secepat guntur, dan menusuk keras ke punggung Wen Jieyuan. Dampak yang sangat besar menyebabkan tubuhnya membentur pintu halaman dengan keras, lalu dia duduk di tanah dengan bintang muncul di depan matanya. Rasa sakit yang parah di tubuhnya dan ketakutan di hatinya membuat Wen Jieyuan hampir pingsan. Jika aku tahu, aku tidak akan membiarkan mereka mengunci pintu. Wen Jieyuan tampak putus asa. Tetapi pada saat ini, pintu halaman dibuka dari luar, dan sekelompok sosok muncul di luar halaman. Tubuh pemimpinnya setinggi gunung, dan dia mengenakan seragam militer. Saat dia membuka dan menutup matanya seperti listrik dingin. Itu adalah Ni Beihu, komandan pengawal kekaisaran istana Tuan Kota. Tuan Ni, tolong aku. Wen Jieyuan, yang awalnya putus asa, sekarang sangat bersemangat dan gembira, berteriak minta tolong, seperti orang yang tenggelam mengambil sedotan. Ini. Ni Beihu melirik ke halaman dan terkejut dengan mayat dan darah di tanah. Di sebelah Ni Beihu, diikuti oleh Huang Ganjun dan sekelompok penjaga istana Tuan Kota, mereka juga melihat pemandangan berdarah. Kemudian, semua mata tertuju pada Sui, yang berdiri sendirian di halaman dengan pedang panjang di tangannya, tidak bisa tenang. Siapa yang tidak menyangka semua ini dilakukan oleh Sui? Tuan Ni, cepatlah, tangkap pencuri jahat Sui ini. Dia merajalela dan pembunuh. Dia membunuh semua pengikutku dan dia ingin membunuhku juga. Wen Jieyuan berteriak tergesa-gesa, wajahnya penuh kebencian dan kegembiraan. Ia juga hadir pada jamuan ulang tahun wanita tua astronom Jun beberapa waktu lalu, dan menyaksikan adegan di mana Ni Beihu dan penguasa kota Fusan menghadiri jamuan makan bersama. Ini membuatnya secara tidak sadar berpikir bahwa karena Ni Beihu berhubungan baik dengan keluarga Wen, dia pasti akan mendukungnya. Namun adegan selanjutnya membuat Wen Jieyuan tercengang. Ekspresi Ni Beihu tiba-tiba berubah, dia menundukkan tangannya pada Sui dan berkata, Ni datang terlambat untuk menyelamatkan kita. Saya harap Tuan Su akan memaafkan saya. Wen Jieyuan tercengang. Seolah disambar petir, dia tercengang, ekspresinya kusam, dan dia sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Ni Beihu tampak acuh tak acuh dan mengabaikannya sama sekali. Sui sedikit mengernyit, tapi menatap Huang Ganjun, apakah Anda mengundang Tuan Ni ke sini? Huang Ganjun menjadi kaku, mendengar ketidaksenangan dalam nada suara Sui, dan lapisan keringat muncul di dahinya. Dia awalnya berencana untuk menjelaskan, tapi pada akhirnya dia hanya menundukkan kepalanya dan berkata dengan getir. Ya.